Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menikmati keberkahan itu, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dan insya Allah dalam kehidupan kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apabila dalam suatu rumah tangga yang dimana rumah tangga tersebut selalu berdoa dan selalu didoakan supaya keluarganya ini menjadi berkah dan juga segala urusannya diberkahi, apakah ada jaminan bahwasanya rumah tangga tersebut tidak akan terjadi keributan dan tidak akan terhindar dari yang namanya tidak berkah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah kalau orang sudah dia dalam ketaatan, apakah kalau dia sudah didoakan sama sekali tidak ada masalah dalam rumah tangga? Begini, kita belajar dari sejarah para nabi, para rasul. Tidak perlu diragukan lagi ketaatan mereka. Bahkan doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab. Siapa lagi tauladan kita kalau bukan para nabi dan rasul? Tapi rumah tangga mereka pun ada yang anaknya tidak beriman. Kan'an misalnya, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya kurang iman. Bahkan ia yang mengundang orang-orang kaum lelaki, di saat itu homoseksual adalah menjadi bagian dalam hidup mereka. Dikatakan ada 2 orang yang ganteng-ganteng, ia yang menceritakan, mengundang orang-orang untuk datang. Berarti istrinya tidak taat. Ya. Ini menggambarkan apa? Bahwa dalam rumah tangga sekalipun ada saja sesuatu yang kadang tidak menyenangkan hati. Dan ini tidak luput. Maka tadi isyarat doa, ketika mendoakan, ada pengantin didoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lihat kalimatnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Yang satu lakuma, yang kedua alaikuma. Ini isyarat bahwa dalam biduk rumah tangga tidak selamanya kesenangan menghampiri kita. Kadang ada beban, kadang ada cobaan, kadang ada musibah yang hendaklah kita semua tetap bersama dengan Allah. Maka barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, keadaan apapun yang kita hadapi insya Allah tetap dalam keberkahan. Yang perlu kita lihat, belum tentu loh di balik cemburu ini kemudian ujung-ujungnya pisah. Belum tentu loh di balik rumah tangga yang kadang-kadang ada konflik, ujung-ujungnya masalah besar. Kenapa? Boleh jadi disitulah bahasanya ada cubitan. Boleh jadi ada pembelajaran. Boleh jadi ada peringatan. Bagaimana kita memandangnya, maka artinya rumah tangga itu insya Allah berkah. Bukan berarti dia tidak ada masalah sama sekali. Tapi bagaimana orang yang berdoa dan didoakan diberikan oleh Allah kekuatan, sikap untuk bagaimana tetap mengelola rumah tangganya dengan baik. Artinya kalaupun ada ujian, ada musibah, ada cobaan, diberikan sikap kemampuan oleh Allah bagaimana menyikapi dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan takut yang belum berumah tangga, maju aja dulu. Kalau nanti ada ujian, kita punya Allah. Ya. Kalau ada kebahagiaan, lah itulah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggapai barokah itu sendiri? Baik dari setelah berdoa, terus apa yang harus kita lakukan untuk menggapai berkah di setiap saat kita bisa mendapatkan berkah. Baik. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi mengatakan barokah itu apa sih? Barokah adalah jundun min junudillah. Arsalahallahu ila man yasha. Bahwa berkah ini adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah
yang Allah kirim kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau tentara Allah ini dikirim kepada waktu, maka waktu itu akan punya keberkahan. Kalau dikirim kepada suatu tempat, maka tempat itu akan penuh dengan keberkahan. Kalau dikirim kepada seorang yang berilmu, maka orang itu dengan ilmunya dia akan mendapatkan keberkahan. Berarti bagaimana cara kita mendapatkan berkah? Ambillah waktu-waktu yang penuh dengan barokah. Malam Jumat, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Maksimalkan ibadah pada saat itu. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Gunakan kesempatan di bulan yang penuh keberkahan itu, benar-benar beribadah maksimal dan melakukan aktivitas apapun dengan maksimal supaya mendapatkan keberkahan. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah, berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW adalah Rasul yang juga membawa keberkahan dari Allah. Tauladani tentang bagaimana sunnah-sunnahnya, perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Bicara tentang ilmu, ilmu ini pasti mengundang keberkahan. Carilah ilmu, senanglah duduk di majelis ilmu. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka insya Allah keberkahan itu kita akan dapat. Jadi ada saat-saat barokah, ada tempat-tempat barokah, ada momentum-momentum barokah. Dimanapun niscaya ada keberkahan dari Allah. Jadi gunakan untuk mendapatkan itu. Kuncinya tadi ketakwaan. Setiap kebaikan kita insya Allah mengundang berkah dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan, kita berada di tempat-tempat yang baik, duduk bersama orang-orang baik, maka insya Allah kita akan dapat berkah itu. Di antaranya bangun malam, bainal asri wal maghrib, saat turun hujan. Ini kan doa-doa mustajab, saat-saat mustajab kita pada saat itu. Maka sekali lagi gunakan kesempatan itu. Jadi barokah ada di mana saja, dalam kesempatan apa saja. Apalagi kalau jelas-jelas ada kalimat kata-kata barokah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan keberkahan untuk umatku pada waktu pagi mereka. Nah, artinya apa? Rasulullah meminta kepada Allah supaya keberkahan ini dilimpahkan oleh Allah pada waktu pagi untuk umatnya. Kita sebagai umatnya perlu cerdas. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa, berdoa bahwa minta supaya berkah Allah dilimpahkan kepada umatnya pada waktu pagi, berarti pada waktu pagi itu ada keberkahan. Siapkan, orang-orang sukses biasanya paginya nggak tidur lagi. Makanya ada istilah kan, kalau tidur pagi-pagi rezekinya dipatok ayam. Ya. Artinya apa? Rugilah orang yang tidak memanfaatkan paginya dengan kesungguhan. Lihat, mulai berjibaku, dia bekerja, kerjaannya kerjaan yang halal. Yang dia jual yang halal, yang thayyib. Yang dia niagakan adalah yang halal, yang thayyib. Kalau dia bergerak di bidang jasa, jasanya juga jasa yang baik. Allahu Akbar. Berarti ada semangat dia. Maka umat Rasulullah didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapat keberkahan di pagi mereka. Dibangun semangatnya dan lihat. Orang yang punya semangat biasanya dapat rezeki lebih. Orang yang bangun pagi, orang yang punya semangat, dia punya rezeki lebih. Maka keberkahan ini sekali lagi bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Yang jelas keberkahan hanya didapati dalam kebaikan. Dan keberkahan adalah bertambahnya ketaatan. Jadi kalau uang banyak, foya-foya dia nggak ibadah kepada Allah, tidak berkah namanya. Jabatan tinggi tidak membuat dia semakin takut kepada Allah. Jabatan tinggi tidak membuat semakin dia merendah kepada Allah. Jabatan tinggi, ilmu banyak tidak membuat dia semakin banyak sujud dan lama sujudnya kepada Allah, nggak berkah. Maka wahai saudara-saudariku semua, Anda yang masih muda, Anda yang membangun biduk rumah tangga, kita yang sudah sekian lama menjalani rumah tangga, letak keberkahan bukan pada banyaknya. Letak keberkahan bukan hanya pandangan sosial manusia.
tapi keberkahan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari kita adalah hari yang berlimpah keberkahan, dan hari-hari kita terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertambah kebaikan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.